Monodon monoceros, juga dikenal sebagai paus narwal, termasuk dalam famili Monodontidae, sama seperti paus beluga. Fosil yang menunjukkan bukti perkembangan paus narwal sangatlah langka, karena lingkungan kutub yang dingin tempat tinggal paus narwal, tidak memungkinkan pelestarian fosil dengan baik. Namun, para ahli telah menemukan fosil mamalia laut yang berkerabat dekat, menunjukkan bahwa nenek moyang paus narwal mungkin merupakan keturunan paus bergigi, Odontoceti, yang hidup pada zaman Miosen, sekitar 10 juta tahun yang lalu. Salah satu aspek paling misterius dan menarik dari evolusi paus narwal adalah gigi taringnya yang panjang. Menariknya, hanya paus narwal jantan yang umumnya memiliki gading, namun beberapa paus narwal betina juga diketahui memiliki gading yang pendek. Secara keseluruhan, fungsi gading paus narwal mencakup berbagai aspek kehidupannya, termasuk alat sensorik, seleksi seksual, dan komunikasi sosial. Gading mereka telah berevolusi menjadi alat multifungsi, yang tidak hanya membantu mereka memahami lingkungan sekitar, tetapi juga berperan penting dalam interaksi sosial, terutama pada paus narwal jantan. Meskipun penelitian terbaru mulai memperjelas beberapa fungsi gading paus narwal, seperti perannya dalam navigasi dan penginderaan lingkungan, tetapi masih kurang dipahami bagaimana gading ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari paus narwal. Dalam Systema Naturae, yang ditulis oleh ilmuwan Swedia, Carl Linnaeus, pada tahun 1758, nama ilmiah paus narwal dideskripsikan sebagai Monodon monoceros. Linnaeus adalah pionir dalam mengembangkan sistem klasifikasi ilmiah untuk spesies modern, termasuk paus narwal. Nama ilmiahnya berasal dari bahasa Yunani, dengan kata monodon berarti gigi, dan kata monoceros berarti tanduk. Hal ini mengacu pada ciri khas paus narwal, gading panjang seperti tanduk di bagian depan tubuhnya. Nama narwal sendiri berasal dari kata Norse kuno, dengan kata nar berarti mayat, dan kata hal berarti paus. Oleh karena itu, narwal secara harafiah memiliki arti paus bangkai, karena kulit bintik narwal menyerupai tubuh pucat seperti mayat di bawah air. Nama ini diberikan kepada mereka oleh para pelaut Skandinavia, yang mengamati paus ini di perairan dingin Arktik. Paus narwal termasuk dalam ordo Cetacea, yang mencakup hewan laut seperti paus, lumba-lumba, dan pesut. Anggota ordo ini memiliki tubuh berbentuk torpedo, yang disesuaikan dengan kehidupan di bawah air. Meskipun paus narwal terkenal dengan gadingnya yang tunggal, mereka sebenarnya memiliki sepasang gigi, salah satunya tumbuh menjadi gading yang panjang pada jantannya. Keluarga Monodontidae mencakup dua spesies utama, yaitu paus narwal dan paus beluga. Keduanya ditemukan di perairan Arktik dan subarktik, serta berukuran serupa. Narwal telah berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras di Arktik. Mereka mempunyai lapisan lemak tebal yang disebut blubber, yang memungkinkan mereka menahan suhu air yang sangat dingin. Mereka juga telah mengembangkan kemampuan menyelam hingga kedalaman lebih dari 1.500 meter, untuk mencari makanan seperti ikan, cumi-cumi, dan udang. Penelitian genetik modern menunjukkan bahwa narwal berkerabat dekat dengan paus purba seperti Basilosaurus dan Dorudon. Namun, gading narwal menunjukkan karakteristik unik yang tidak ditemukan pada spesies lain. Perubahan iklim dan pergeseran es laut Arktik berdampak pada habitat narwal, memaksa narwal beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan evolusioner lebih lanjut terhadap spesies ini di masa depan, terutama terkait pola migrasi dan sumber makanan. Paus narwal adalah mamalia laut yang sangat beradaptasi dengan kehidupan di Samudra Arktik. Mereka ditemukan sepanjang tahun di perairan dingin yang tertutup es, terutama di Greenland, Kanada, dan Rusia. Spesies ini sangat bergantung pada es laut sebagai tempat berlindung dan sumber makanan, sehingga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan akibat perubahan iklim. Habitat utama paus narwal meliputi Greenland Timur dan Barat.
Kawasan ini sangat penting bagi paus narwal, terutama di sekitar Laut Greenland dan Laut Norwegia. Di sini, paus narwal sering terlihat di fjord dalam yang tertutup es. Yang kedua adalah Kepulauan Arktik Kanada. Paus narwal umumnya ditemukan di Kanada bagian utara, termasuk Nunavut dan Kepulauan Baffin. Mereka bermigrasi antara fjord es dan daerah pesisir di sekitar Laut Baffin. Ketiga, Laut Siberia. Beberapa populasi paus narwal juga ditemukan di perairan Laut Siberia Timur, meskipun lebih jarang dibandingkan di Kanada dan Greenland. Paus narwal bermigrasi antara habitat musim dingin dan musim panas, mengikuti perubahan es laut. Di musim panas, mereka biasanya berada di kawasan pesisir dan fjord yang terlindungi dari es laut, terutama di perairan dangkal sepanjang pantai Kanada dan Greenland. Pada musim dingin, mereka menuju perairan lebih dalam, menyelam hingga 1.500 meter atau lebih, untuk mencari mangsa seperti ikan kod, halibut, dan cumi-cumi. Saat es laut meluas di musim dingin, mereka bergerak ke perairan dalam di Laut Baffin dan sekitar Greenland, menggunakan retakan es untuk bernapas. Mereka sangat terampil memanfaatkan area es terbuka, dengan kemampuan menyelam dalam dan bertahan di air dingin, berkat lapisan lemak tebal. Sonar canggih mereka membantu bernavigasi dan berburu di bawah es tebal di Arktik. Salah satu ancaman terbesar bagi paus narwal adalah perubahan iklim yang mempercepat pencairan es laut, sehingga mengurangi tempat perlindungan mereka, dan mempengaruhi keberadaan mangsa utamanya. Aktivitas manusia di Arktik seperti eksplorasi minyak dan gas serta lalu lintas kapal, juga bisa menyebabkan gangguan signifikan bagi paus narwal. Paus narwal adalah spesies paus bergigi, paling mudah dikenali karena tanduk panjang pada jantannya yang sebenarnya adalah taring dari rahang atas kiri, dengan panjang mencapai 2,7 meter hingga 3 meter. Taring ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, dan tidak semua paus narwal mempunyai gading ini. Hampir semua jantan memilikinya, dan sekitar 15% betina mempunyai gading yang lebih pendek. Fungsi gading ini masih diperdebatkan, tetapi diduga membantu dalam komunikasi, navigasi, dan dominasi. Paus narwal muda berwarna abu-abu tua atau coklat, dengan bintik hitam. Warna mereka menjadi cerah seiring bertambahnya usia. Paus narwal dewasa berkulit pucat dengan bintik abu-abu atau hitam, sementara yang sangat tua bisa hampir putih seluruhnya. Paus narwal jantan dewasa panjang tubuhnya sekitar 4,5 meter hingga 5,5 meter, tidak termasuk gading, sementara betina sedikit lebih kecil, sekitar 4 meter hingga 5 meter. Berat jantan dewasa paus narwal mencapai 1.600 kg, sedangkan betinanya sekitar 900 kg hingga 1.200 kg. Berbeda dengan paus lain, narwal tidak punya sirip punggung. Mereka punya tulang punggung melengkung, mungkin sebagai adaptasi terhadap lingkungan es. Sirip ekor mereka lebar dan cekung, membantu bermanuver di air, terutama saat menyelam atau berenang di bawah es laut. Paus narwal adalah penyelam terdalam di antara mamalia laut, mampu menyelam hingga 1.500 meter atau lebih, untuk mencari mangsa seperti ikan, cumi-cumi, dan krustasea. Mereka memiliki sistem ekolokasi yang berkembang seperti lumba-lumba, memungkinkan mereka mendeteksi objek di lingkungan gelap di bawah es laut Arktik. Mereka menggunakan klik sonar untuk berkomunikasi, dan bernavigasi dalam cahaya minim, membantu interaksi dengan sesama narwal. Paus narwal memiliki pendengaran yang sangat baik untuk ekolokasi, dan mendeteksi perubahan suara di lingkungan mereka, karena ini penting untuk bernavigasi di perairan es yang gelap. Mereka hidup dalam kelompok yang disebut pods, biasanya terdiri dari 10 hingga 20 individu narwal, tetapi bisa lebih besar saat bermigrasi. Komunikasi vokal mereka sangat kompleks, menggunakan klik, peluit, dan dentingan. Menurut Marine Mammal Science, tahun 2016, paus narwal menghasilkan suara dengan frekuensi antara 1 hingga 150 kHz,
dengan suara tertinggi mencapai 175 kHz, yang digunakan untuk navigasi dan komunikasi di es tebal Arktik. Paus narwal juga dikenal sebagai unicorn laut, karena gadingnya yang menonjol, namun taring kanan mereka tidak pernah tumbuh keluar. Paus narwal juga berenang gesit meskipun bertubuh besar. Menurut catatan dari Marine Biology Research, tahun 2015, paus narwal bisa berenang mencapai kecepatan hingga 6,5 km per jam. Meski tak secepat paus lainnya, mereka mengandalkan penyelaman dalam dan gerakan gesit untuk menangkap mangsa. Musim kawin paus narwal biasanya antara bulan April hingga Mei, ketika perairan Arktik mulai hangat. Jantan memamerkan kekuatannya dengan gading panjang mereka, dalam pertarungan ritual antar pejantan, yang disebut tasking, untuk menentukan dominasi dan hak kawin. Proses ini biasanya terjadi di perairan terbuka tanpa es, tempat betina berkumpul. Jantan mendekati betina dan terlibat dalam proses pacaran sebelum kawin. Setelah kawin, betina hamil selama 14 bulan hingga 15 bulan, dan hanya melahirkan satu anak setiap 2 tahun hingga 3 tahun. Betina melahirkan di perairan hangat antara bulan Juli hingga Agustus. Anak narwal lahir dengan panjang 1,5 meter hingga 1,7 meter, dan berat sekitar 80 kg, berwarna abu-abu gelap yang memudar seiring bertambahnya usia. Betina narwal merawat anaknya selama sekitar 20 bulan, menjadikan mereka mamalia laut dengan masa menyusui yang panjang. Anak narwal belajar berburu dan berenang dari induknya dan kelompok mereka. Betinanya matang secara seksual pada usia 4 tahun hingga 7 tahun, sedangkan jantan pada 8 tahun hingga 9 tahun, mungkin untuk mengembangkan gading sepenuhnya. Pola reproduksi paus narwal yang lambat, membuat mereka rentan terhadap perubahan lingkungan. Dengan hanya satu anak setiap 2 tahun hingga 3 tahun, populasi mereka sulit pulih dengan cepat, jika terjadi penurunan drastis akibat perubahan iklim, polusi, atau aktivitas manusia lainnya. Populasi paus narwal dan status konservasinya berbeda-beda tergantung habitat dan wilayahnya. Menurut IUCN, populasi paus narwal global diperkirakan sekitar 170.000 individu, dengan 123.000 diantaranya adalah paus narwal dewasa. Mereka tersebar di perairan Arktik, terutama di Greenland dan Kanada. Di beberapa wilayah seperti Teluk Hudson Utara dan Pulau Somerset, populasinya cukup besar, masing-masing sekitar 12.000 individu dan 49.000 individu. Data dari NAMCO menunjukkan penurunan populasi paus narwal di beberapa bagian Greenland. Di Melville Bay, populasi turun dari sekitar 2.910 individu pada tahun 1970, menjadi hanya sekitar 1.250 individu pada tahun 2022, akibat perburuan yang berlebihan dan perubahan lingkungan. Di Inglefield Bretning, populasi menurun dari 4.540 individu pada tahun 1970, menjadi 2.630 individu pada tahun 2022. Di Greenland Timur, populasi paus narwal mengalami penurunan yang signifikan, dan menghadapi ancaman kepunahan lokal dalam waktu dekat. Pada 2022, NAMCO merekomendasikan menghentikan perburuan di wilayah ini, untuk melindungi populasi yang tersisa. Secara keseluruhan, status paus narwal dikategorikan sebagai Least Concern oleh IUCN. Paus narwal memiliki beberapa rekor antar spesiesnya, diantaranya adalah: pertama, taring terpanjang. Taring paus narwal jantan bisa mencapai panjang yang luar biasa, hingga 3,1 meter. Rekor ini ditemukan pada paus narwal di Samudra Arktik, menurut penelitian dari National Institute of Polar Research, pada tahun 2006. Kedua, umur terpanjang. Sebagian besar paus narwal hidup sekitar 50 tahun hingga 60 tahun. Berdasarkan penelitian di lepas pantai Greenland, yang dilakukan oleh Journal of Mammalogy, pada tahun 2010, paus narwal bisa hidup hingga 90 tahun, dihitung dari lapisan giginya. Ketiga,
Penyelaman terdalam. Paus narwal mampu menyelam hingga 1.800 meter, tercatat di Laut Greenland Utara, pada tahun 2014. Data ini diperoleh melalui pelacakan satelit yang dipasang oleh peneliti dari Greenland Institute of Natural Resources. Keempat, populasi terbesar. Populasi paus narwal terbesar ada di Teluk Baffin, antara Greenland dan Kanada, dengan sekitar 80.000 individu, menurut IUCN Red List, tahun 2018. Total populasi global diperkirakan antara 100.000 hingga 150.000 individu, dengan 90% berada di perairan Kanada dan Greenland. Kelima, paus narwal terberat. Paus narwal biasanya memiliki berat sekitar 800 kg hingga 1.600 kg, tetapi ada yang mencapai 1.800 kg, ditemukan di dekat pantai Greenland, pada tahun 2009, oleh Greenland Institute of Natural Resources. Para peneliti yang terlibat dalam penimbangan paus narwal ini, mencatatnya sebagai salah satu narwal terberat yang pernah diteliti.